jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, dengan bajumu sisihkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Baik, selamat sore, selamat ulang tahun Republik Indonesia ke-77 tahun. Tepuk tangan untuk kita semua. Indonesia sebagai negara yang besar, sebagai negara yang kuat, teruslah maju. Mengutip pidato dari kenegaraan dari Presiden Joko Widodo bahwasanya Indonesia merupakan salah satu negara yang mampu bertahan di hantaman serangan krisis ekonomi yang hampir melanda seluruh dunia. Bahkan Indonesia sendiri terbukti menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang tangguh dengan pertumbuhan ekonomi sebanyak 52%. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Sore hari ini pemirsa kita akan berbicara bersama dengan para milenials muda tentang arti kemerdekaan, muda, merdeka, dan bermartabat. Untuk itu sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Yang pertama ada Muhammad Zaki Akbar Putra Iwata, Purna Paskibraka Indonesia 2019. Tepuk tangan Mas Zaki. Kemudian juga ada aktivis pemuda Islam Indonesia, ada Mbak Sri Wulandari. Apa kabar semuanya teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat dan bahagia. Merdeka. Merdeka. Oke, baik. Kita akan berbicara tentunya baik dari sisi Mas Zaki sebagai salah seorang Purna Paskibraka Indonesia 2019, kemudian juga sebagai aktivis milenials. Makna kemerdekaan menurut kalian seperti apa? Dari Mas Zaki terlebih dahulu. Ya, baik. Sebelumnya mungkin orang awam memaknai kemerdekaan itu lebih dari kita terbebas dari jajahan. Tapi sebenarnya makna kemerdekaan itu lebih luas. Seperti contohnya salah satunya merdeka, kita bisa bebas untuk mengemukakan aspirasi kita. Contohnya salah satunya itu, Mas. Mungkin itu saja. Oke, jadi mengemukakan aspirasi adalah bentuk dari kemerdekaan kita. Iya. Seperti itu sebagai milenials. Kalau dari Mbak Wulan, seperti apa Mbak? Betul kayak kata Kak Zaki tadi ya, yang mengatakan bahwa merdeka itu tidak hanya sebatas antara penjajah dan dijajah gitu. Betul. Merdeka itu lebih ke di mana seorang manusia dia merasakan kebebasan baik itu dalam bertindak dan juga berpikir, berekspresi dalam hal positif pastinya. Oke. Mengemukakan pendapat di depan umum juga apakah itu termasuk ke dalam bentuk merdeka? Tentu saja, Kak. Tentu saja dan Iya. harus gitu ya. Sebagai seorang milenial harus mempunyai sudut pandang seperti itu. Baik, kalau kita melihat Indonesia saat ini, kita bercerita terlebih dahulu. Mungkin dari Mas Zaki sebagai seorang Purna Paskibraka Indonesia, 2019. Ini melihat Indonesia sekarang seperti apa, Mas? Yang kita ketahui, kita melihat Indonesia saat ini ya tentu
kita baru bebas dari COVID-19. Ya, seperti yang kakak tadi bicarakan, Indonesia sudah mulai pulih. Walaupun pulihnya ya kita tahu tidak bisa begitu cepat, ya, tapi perlahan-lahan kita tahu Indonesia bisa pulih lagi ke depannya. Oke, baik. Jadi kita harus mempunyai optimisme yang tinggi gitu, bahwasannya Indonesia harus pulih lebih cepat lagi gitu, oke ya. Kemudian kalau dari Mbak Wulan sendiri, seperti apa melihat Indonesia saat ini dengan berbagai macam cara kita mempertahankan bagaimana krisis ekonomi tidak menghantam seluruh elemen masyarakat, seperti itu, seperti apa Mbak Wulan melihat itu? Kalau dilihat dari berbagai aspek ya Kak, sebenarnya kita tidak hanya turun di bidang ekonomi saja. Ada 3 menurut saya gitu. Oke. Dalam pendidikan, ekonomi, dan juga kesehatan pastinya kan, karena kita dalam corona, Pandemi, iya, betul. pandemi. Jadi kalau saya lihat dari laporan Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran masyarakat Indonesia itu dibanding dengan 2019 ke 2020 dengan 2020 ke 2021 itu membaik Kak. Oke. Kalau memang dari 2019 ke 2020 itu naik penganggurannya gitu kan. Karena lagi kenceng-kencengnya itu corona itu ya. lagi kenceng-kencengnya. Betul. Kalau dari 2020 ke 2021 alhamdulillah cukup membaik. Saya lihat itu turunnya 0,6%. Oke, baik. Artinya memang ada pertumbuhan ekonomi dan juga tingkat pengangguran kita lebih berkurang Iya, gitu ya, gitu, Kak. ketimbang dari 2019 ke 2020. Karena Betul memang sekali. saat itu, waduh, bisa dibayangkan ya, mungkin kalian juga terdampak sebagai seorang mahasiswa gitu ya. Ya kan Mas Jaki, Saat kemudian naik-naiknya itu. saat naik-naiknya kita semua hampir lumpuh di semua sektor gitu ya. Iya, Bahkan belajar betul pun sekali, kayaknya susah banget. Oke. Kemudian juga ada beberapa tanggapan juga seperti itu, bahwasanya kita berbicara 3 aspek tadi, salah satunya adalah pendidikan. Kalau kalian melihat pendidikan Indonesia di 77 tahun Indonesia merdeka saat ini seperti apa, Mas Jaki? Ya, tentu dari sektor pendidikan di Indonesia mungkin sejak dampak COVID-19 ini ya kita bisa lihat banyak sekolah yang sistem belajarnya dari via online, daring. Ya, tentu dengan berangsurnya Indonesia pulih ke depannya dari sektor pendidikan, ya saya lihat ya ke depannya mungkin kita bisa sekolah atau kuliah seperti biasanya lagi pada umumnya seperti dulu. Oke, jadi ada tingkat peningkatan yang baik gitu ya Iya, ke depannya ada peningkatan mudah-mudahan. yang baik, Kalau dari Mbak Wulan sendiri melihat pendidikan Indonesia 77 tahun kita merdeka, tidak berbicara lagi kita tentang penjajah sana sini, tapi kita berbicara tentang bagaimana pendidikan kita saat ini. Kalau berbicara pendidikan ya Kak, kan kita juga udah lama ya dari zaman Ki Hajarnya Dewantoro sampai sekarang kan. Pasti pendidikan itu juga berubah-ubah kurikulumnya gitu kan. Nggak mesti itu aja kan, pasti dinamis gitu, ngikutin perkembangan waktu. Dan dilihat juga dari corona kita, pandemi. COVID-19 kan, dimana saya juga baru merasakan perkuliahan offline gitu. Udah 2 tahun kan nggak offline gitu. Memang banyak penurunan saat COVID itu, yang dimana kita dari awalnya offline seperti biasa karena corona kita jadi online, kemudian ada hybrid gitu kan, offline ada sesi-sesi gitu. Dan sekarang alhamdulillah kita juga sudah offline kan, dan kita juga harus mendukung dengan programnya Mas Nadiem Makarim yang membuat kurikulum baru yaitu Sekolah Merdeka. Sekolah Merdeka kan, yang dimana gurunya juga bisa leluasa, bisa lebih memiliki kemerdekaan untuk mengemas pembelajaran di sekolah itu sendiri. Betul. Gitu. Kalau kita berbicara juga tentang kemerdekaan, gitu. Kita berbicara juga tentang bagaimana aplikasi atau juga sistem informasi dan teknologi informasi menjadi salah satu hal yang sangat-sangat familiar sekali di kalangan kita generasi milenial saat ini gitu. Bagaimana Anda melihat, apakah sudah merata di seluruh Indonesia ataukah memang hanya terpusat di beberapa kota-kota saja, titik-titik sentra dari pemerintahan Indonesia sendiri, atau seperti apa, Mbak? Kalau menurut saya sendiri ya Kak, dari beberapa literatur yang saya baca, memang di daerah Sumatera, Jakarta itu memang cukup bagus pendidikannya. Tapi kalau untuk di daerah Jawa, bukan Jawa, Papua, Kalimantan gitu, itu
agak kurang dari daerah Sumatera. Tapi karena adanya pemindahan ibu kota baru mungkin insya Allah kan. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan bisa menjadi pembuka pintu bagi pendidikan Teman-teman di daerah kita di sana. Kalimantan Iya. gitu ya. Oke, kalau dari Mas Jaki sendiri seperti apa Mas melihat itu? Melihat fenomena bagaimana penyebaran teknologi informasi. Kita berbicaranya seperti itu karena generasi kita saat ini adalah generasi yang sangat dekat dengan dunia teknologi informasi. Anda melihat apakah ini sudah merata di seluruh Indonesia sebagai salah satu negara yang merdeka bahkan 77 tahun saat ini? Seperti apa Mas? Ya, menanggapi dari yang disampaikan kakak tadi, ya Oke. memang untuk teknologi seperti yang kita ketahui, untuk daerah-daerah tertentu mungkin di kota-kota besar itu sudah memadai. Tapi kita bisa lihat untuk daerah-daerah yang di pelosok atau untuk daerah-daerah yang jangkauannya sulit, Katakanlah ruang lingkupnya adalah Sumatera Selatan seperti itu. Iya. Seperti apa Anda melihatnya? ya saya melihat mungkin belum merata ya. Untuk penyebaran teknologi mungkin khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, mungkin untuk teknologi seperti itu lebih di kota Palembang. Sentra-sentranya Ya, di saja sentra-sentranya seperti itu. saja. Untuk di daerah-daerah pelosok mungkin untuk sistem belajar teknologi kayak itu mungkin belum memadai. Artinya masih ada beberapa Daerah hal yang perlu kita iya, perbaiki iya, dari segi perlu teknologi diperbaiki. informasi Iya, seperti itu. seperti itu. Bagaimana seharusnya pemuda dan juga pemudi di era saat ini atau juga momen saat ini sebagai hari ulang tahun ke-77 Indonesia? Bagaimana itu? Mbak Ulan dan juga Mas Jaki. Atau Mas Jaki dulu mau jawab? Tapi tahan dulu ya. Ya, baik. Pemirsa di rumah juga mungkin penasaran, jadi tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya Millennials. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai sayang. Pak, jangan Ya? lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Ma, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya Millennials. Masih bersama saya Dika Saputra dan juga masih bersama dengan dua narasumber kami yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami persilahkan tentunya di 0711 311 454 terkait dengan materi kita hari ini, yaitu Muda, Merdeka, dan Bermartabat. Baik, kita tadi sempat terputus nih, ya kan? Ada promo terlebih dahulu. Oke, sekarang saya tanya Mas Jaki terlebih dahulu. Kira-kira sudut pandang dari Mas Jaki seperti apa sih peran pemuda di era saat ini terkait dengan hari ulang tahun Indonesia ke-77 tahun. Bagaimana pemuda seharusnya? Ya, seperti yang kita ketahui ya, pemuda adalah aset bangsa Indonesia ini ke depannya. Ya, karena pemuda inilah yang nanti ke depannya akan memimpin bangsa ini. Ya, begitu juga peran pemuda, begitu lagi juga kita ketahui di suasana hari kemerdekaan ini, ya, menurut saya pribadi, menurut Zaki, ya, pemuda itu memiliki peran penting dalam Perjalanan suatu bangsa. Ya, gitu? perjalanan suatu bangsa ke depannya. Ya, dan juga peran pemuda mungkin lebih memiliki peluang yang lebih Besar ke depannya. Oke. Dalam artian kita nggak boleh cuek aja terhadap perjalanan bangsa ini, atau seperti apa Mas Jaki? Ya, seperti itu. Yang kita ketahui juga, bangsa ini memiliki sejarah yang panjang. Begitu juga kita ketahui kita memiliki banyak populasi di Indonesia, dan juga begitu banyak pemuda yang saat ini bisa kita ketahui memiliki potensi yang besar untuk bangsa ini ke depannya, seperti itu. Baik, artinya kita nggak boleh cuek terhadap perjalanan bangsa ini, kita harus sama-sama bahu-membahu gitu ya, terhadap perjalanan bangsa Indonesia. Kalau dari Mbak Wulan sendiri sebagai seorang aktivis di Pemuda Islam Indonesia, seperti apa Anda melihat seorang milenial saat ini, di era saat ini, kemudian di hari ulang tahun Indonesia ke-77 tahun? Oke, saya teringat penggalan perkataannya Bung Karno, berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Oke. Ya, dari kalimatnya Bung Karno terlihat bahwa memang perannya pemuda itu sangat besar di suatu negara kan. Melihat kondisi pemuda di zaman sekarang dan di mana kita dalam era 4.0 menuju 5.0, sangat, menurut saya ya Kak, sangat tergerus, cukup tergerus. Tergerus kenapa tuh? Apa yang tergerus? Karena teknologi. Oke, baik. Karena majunya teknologi. Tapi di samping itu, seharusnya pemuda itu bukan dimanfaatkan oleh teknologi, tapi harus memanfaatkan teknologi itu. Oke, baik. Kemudian ada juga budaya yang masuk ke Indonesia, westernisasi. Jadi mengingat yang ada di Jakarta tuh ya. Oke. Kenapa? Yang membuat macet. Oke. Mungkin Ya, baik. teman-teman tahu. Itu karena Itu dampak juga, dari iya, itu tadi. itu Ya? dampak dari westernisasi tadi juga salah satunya kan, Oke. dan juga teknologi. Nah, jadi kita sebagai pemuda itu harus pandai-pandai memanfaatkan teknologi dan juga pandai-pandai memilah dan memilih budaya asing yang masuk, ambil baiknya dan buang buruknya. Oke. Jangan diikutin. Baik, kita harus pintar-pintar memanfaatkan teknologi, Iya, jangan sampai jangan teknologi dimanfaatkan. memanfaatkan kita gitu ya. Iya, betul Oke, karena Anda melihat apakah ini sudah banyak nih pemuda-pemuda yang dimanfaatkan oleh teknologi atau seperti apa Anda melihat? Kalau dalam ruang lingkup kecil ya, contohnya saja ya mungkin karena faktor kita sekolah juga online, jadi akibatnya ya lebih banyak menggunakan gadget gitu. Oke. Belajar pun ya pasti lihat Google, ujian lihat Google gitu. Nah, oke, ini menarik nih karena kita harus memanfaatkan teknologi, jangan sampai dimanfaatkan oleh Iya. teknologi. Kalau dari perspektif Jaki sendiri seperti apa Ki? Seharusnya kita sebagai para milenial, sebagai generasi muda menghadapi ini gitu loh, menghadapi mungkin masifnya sekali teknologi informasi berkembang gitu. Harusnya seperti apa sih? Ya, sebenarnya yang kita perlu ketahui juga, teknologi ini sebenarnya baik, Mas. Kita juga tahu sekarang ketika pandemi COVID, kita sekolah menggunakan aplikasi Zoom, kita menggunakan Google Meet, ya itu kan kita memerlukan teknologi untuk kegiatan sehari-hari. Ya, kita lihat ya pemuda itu kita bisa lihat mereka ada yang menggunakan teknologi dalam
kegiatan yang positif dan ada yang menggunakan teknologi dalam kegiatan yang negatif seperti itu. Oke, artinya pintar-pintar kita untuk Iya. memanfaatkan itu ya. Iya. Karena kita juga nggak bisa terlepas dari teknologi informasi di era saat ini. Ya kan? Sangat diperlukan kalau seumpamanya kita tertinggal ya, kita mungkin bisa dicap gaptek dan lain sebagainya gitu loh. Oke, kalau untuk tantangannya sendiri di masa-masa yang akan datang, katakanlah 2 atau 3 tahun lagi, seperti apa Mas Jaki melihat Indonesia saat ini tantangan yang akan dihadapi, kemudian juga kita sebagai para millennials untuk bisa menghadapi tantangan itu? Iya, ya seperti yang saya lihat ya, tantangan Indonesia ke depan itu mungkin lebih besar dari yang kita hadapi sekarang. Tapi ya kita sebagai generasi muda, kita sebagai pemuda, ya tentu kita mau tidak mau kita tetap harus siap untuk menghadapi tantangan itu ke depannya. Artinya memang harus siap ya, mau Iya. tidak mau kita harus siap untuk menghadapi tantangan itu. Kalau dari Mbak Ulan sendiri, seperti apa nanti kita harus menghadapi tantangan-tantangan ke depan, karena banyak sekali nih, mulai dari kita katakanlah kita memang tidak terfokuskan untuk serangan-serangan yang berbau militer, tapi kita akan fokus terhadap serangan-serangan yang near militer gitu. Katakanlah dengan kalau kata Mbak Ulan tadi westernisasi, kemudian juga budaya-budaya yang masuk ke Indonesia. Seperti apa kita seharusnya sebagai pemuda? Tentunya semakin ke depan pasti tantangan itu semakin besar ya Kak. Nggak mungkin semakin kecil kan, Betul. karena ya teknologi semakin maju, banyak masalah yang baru muncul gitu. Ya kita sebagai pemuda pandai-pandailah untuk menjadi pelopor, bukan hanya ngikutin zaman gitu, ngikutin pemerintah. Kita juga harus berinisiatif, menjadi pelopor, bagaimana memanfaatkan apa yang ada di kehidupan kita ini gitu. Oke, baik. Kita harus menjadi pelopor itu ya. Iya. That's the point gitu. Karena memang nggak melulu kita mengikuti Iya. apa yang ada gitu ya. Oke. Teman-teman, kita discuss untuk sore hari ini. Kalau teman-teman ada yang perlu didiskuskan, ada di depan saya. Ini teman-teman dari Purna Paskibraka dan juga dari Pemuda Islam Indonesia ya yang sudah hadir di Studio TVRI Sumatera Selatan. Silakan teman-teman. Ada yang ingin bertanya atau nggak bertanya sih, kita berdiskus tentang masalah saat ini. Ada? Tentang hari ulang tahun TVRI lagi. Ulang tahun Indonesia ke 77 tahun. Belum ada, mungkin dipersiapkan terlebih dahulu. Oke, silakan Masnya. Baik. Silakan Mas. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho dari Pelajar Islam Indonesia. Saya mau berdiskusi ke dua narasumber sekalian. Menurut dua narasumber sekalian itu, apakah milenial sekarang itu sudah betul-betul memaknai apa arti kemerdekaan? Apakah dengan mengikuti lomba-lomba itu, apakah kita sudah betul-betul memaknai kemerdekaan? Oke. Apakah belum? Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, itu dulu. Menarik juga nih, karena memang bagaimana milenial saat ini. Apakah arti merdeka itu kita mengikuti perlombaan? Tapi ngomong-ngomong perlombaan juga, kalian udah ikut lomba juga nggak? Makan kerupuk atau kan banyak juga di Panjat Pinang gitu. Lagi, ya? Bukan masanya. Oke, baik, menarik. Saya ke Jaki terlebih dahulu. Bagaimana perspektif Jaki tentang itu? Ya tentu yang kita ketahui pemuda di saat ini ya nggak seluruhnya mungkin memang tahu makna kemerdekaan sepenuhnya itu seperti apa. Tapi dengan adanya banyak orang atau dari komunitas, himpunan yang mengadakan lomba, terutama lomba itu ditujukan untuk mungkin para anak-anak muda, anak kecil, ya mungkin dari umur mereka yang ketika saat masih kecil itu, dengan diadakannya lomba itu, mungkin dapat menumbuhkan rasa mereka untuk memahami makna kemerdekaan sesungguhnya ke depannya itu bagaimana. Oke, artinya itu sebagai cara saja terhadap untuk mengenalkan arti kemerdekaan. Iya. Gitu ya. Oke, kalau dari Ulan seperti apa? Mengenai perlombaan ya Kak, sebenarnya ada manfaatnya juga dari perlombaan itu, yang dimana ya kita sebagai peserta nih pasti sangat-sangat berusaha untuk mencapai kemenangan gitu kan. Oke. Sedangkan dari pihak panitia ya pasti karena dia jadi panitia, tentu akan belajar organisasi gitu kan, bagaimana menyusun mulai acara kayak gimana gitu, saat acaranya gimana dan bagaimana evaluasi setelahnya gitu. Oke, kita tahan terlebih dahulu. Oleh ada telepon yang sudah masuk di 0711 311 454. Baik, selamat sore, dengan siapa di mana? Halo? Halo? Selamat sore.
Oke, baik. Dengan siapa di mana? Pak Hardi di Mabang. Pak Hardi. Baik, apa kabar Pak Hardi? Merdeka Pak Hardi. Alhamdulillah baik. Baik, silakan dengan pertanyaannya Pak Hardi. Mau nanya, saya ini senang. Muda-mudi sekali tambah maju. Zaman dulu kan ada preman-preman, semenjak zaman sekarang nih, semenjak corona lah hilang nih, saya senang muda-mudi nih semakin kreatif, nggak ada lagi kenakalan. Walau masih ada sedikit, tapi masih berkurang. Bagus lah, walau masih sedikit. Saya senang aja. Kalau hilang nih, muda-mudi nih berpikir panjang. Untuk apa berbuat jahat banyak orang lain. Walau masih ada, tapi masih banyak berbuat baik. Muda-mudi sekarang nih, aku senang. Sebabnya umur saya lah 31. Nah, itulah saya senang saja. Sebabnya saya pernah di entertainment, Mas. Di pasar 16, di depan Masjid Agung tuh, Mas. Oke. Tapi semenjak corona hilang nih, polisi boleh-boleh lah. Tambah maju lah muda-mudi. Nggak ada lagi yang preman-preman. Kalau ada sedikit, tapi ada. Palembang ini tambah maju lah, bukan arti. Palembang ini bersih dari kriminal apapun. Baik. Semoga kita damai selalu. Oke. Ini Palembang ini. Siap. Itu aja. Siap, Mas Hardi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Lebih ke ucapan selamat mungkin ya. Bahwasannya di era pandemi saat ini sudah berkurang. Pengangguran juga seperti kata Wulan tadi sudah mulai berkurang gitu. Artinya sekarang banyak lapangan kerja dibuka dan mengurangi pengangguran dan juga premanisme akhirnya bisa terkendalikan gitu loh. Intinya mungkin ucapan senang Pak Hardi mungkin seperti itu ya teman-teman. Kita bisa menyimpulkan itu karena memang di hari ulang tahun Indonesia ke-77 tahun kita bisa tetap tumbuh menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang bermartabat. Oke, kita akan bahas keseharian kalian sebagai Purna dari Paskibraka 2019 kemudian juga aktivis dari PPI. Tapi pemirsa tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Biar saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba tuh menghangatkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba tuh mengindahkanmu. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba tuh mengharumkanmu. Biar saja ku tak setegak batu bara, tapi selalu ku coba tuh melindungimu. Pertahankan kau demi kehormatan bangsa, ku pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan
sajaku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa, ku pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus, bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah Analog Switch Off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ASO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri. Bersih gambarnya, jernih suaranya,
dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya Millennials, masih bersama dengan dua narasumber kami yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Kemudian juga untuk Anda yang ingin bergabung, tentunya kami persilakan di 0711 311 454, masih dengan tema kami yaitu Muda, Merdeka, dan Bermartabat. Baik, kita tadi sempat terputus juga, ini ada promo, kemudian kita juga mendengarkan lagu dari Sunday Vibes. Merdeka teman-teman? Merdeka dong, semangat dong Merdeka. Oke, baik. Kalau untuk aktivitas keseharian, kita belum bahas ini ya kan, background dari Mas Jaki, kemudian juga Mbak Ulan. Kalau dari Mas Jaki sendiri, seperti apa Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, untuk seharian saat ini saya merupakan salah satu pengurus di organisasi Purna Paskibraka Indonesia Kota Palembang, dan juga sekarang juga menjadi mahasiswa aktif di Politeknik Negeri Sriwijaya. Oke. Kemudian jadi salah satu pengurus juga di Purna Paskibraka Indonesia. Mungkin bisa diceritakan Mas, pengalamannya waktu itu tahun 2019 berarti ya? Iya. Untuk membawakan bendera merah putih itu seperti apa? Iya. Dari diri saya pribadi, saya menjadi Paskibraka itu pada tahun 2019. Dan 2019 itu pengibarannya itu di Benteng Kota Besar. Oke. Dan ketika tahun 2020 itu tidak ada seleksi dari Dinas Pemuda Olahraga Kota Palembang, jadi dipanggil lagi para alumni-alumni Paskibraka 2019 untuk mengibarkan di tahun 2020. Dan kebetulan, sorry Mas, saya potong. 2019 kemudian juga 2020, artinya waktu pandemi COVID-19 lagi kenceng-kencengnya itu ya? Iya, itu 2019 ya. 2019 kan awal-awal itu kan mulai 2019 tuh, 2020. Mungkin bisa diceritain Mas, gimana pengalamannya mengibarkan bendera merah putih di pandemi COVID-19? Ya, ketika 2019 itu mungkin COVID belum terlalu tinggi ya. Ketika akhir 2019 itu mulai masuk ke Indonesia dan mulai memuncak itu pada bulan Mei 2020. Dan itu tidak ada seleksi dari Dinas Pemuda Olahraga Kota Palembang. Jadi dipanggil lagi para alumni Paskibraka 2019 untuk mengibarkan lagi pada tahun 2020. Dan salah satunya alhamdulillah saya juga terpilih untuk ikut mengibarkan lagi di tahun 2020, tapi itu enggak seluruhnya. Hanya dipilih tiga orang untuk main ketika pengibaran dan 3 orang lagi untuk penurunan. Artinya dipotong ya, dari seharusnya kurang lebih 50 orang kan? Kurang lebih itu satu angkatan itu 30 orang. 30 orang ya, gitu 15 ya? putra dan 15 putri. 15 yang ngibarin, yang nurunin juga? 15 putra dan 15 putri, dan itu 30 itu main pagi dan sore. Oke. Kalau di Jakarta kan yang naikin beda gitu ya, nurunin juga beda dan gitu. nurunin beda. Kalau di sini? Kota Palembang itu yang naikin pagi itu orangnya sama, sore juga sama. Oke, berarti itu dipilih dari seluruh kabupaten kota di Palembang atau seperti Kalau untuk Kota Palembang itu diseleksi dari seluruh
SMA, SMK, MA, dan MK yang ada di Kota Palembang. Oke, pengalamannya kurang lebih berapa hari Mas persiapan itu Mas? Kalau untuk waktu seleksi itu mungkin ngabisin waktu hampir 1 minggu full. Satu 1 minggu minggu full itu waktu seleksi, dan ketika tahun 2019 saya seleksi itu. Pesertanya mungkin hampir ada 500 orang mungkin. 500 orang? Iya. Diambil 30 aja? Diambil 30 orang itu 15 putra dan 15 putri. Luar biasa, tepuk tangan dong. 15 putra dan juga 15 putri terpilih untuk mengibarkan bendera di Sumatera Selatan gitu ya? Di Kota Palembang. Oke, di Kota Palembang gitu ya. Oke, baik. Kemudian untuk sekarang seperti apa Mas? Untuk di Kota Palembang sendiri, kemarin kan baru mengibarkan bendera? Baru selesai kemarin. Oke, dipilih juga dari MA, SMA gitu, atau gimana? Untuk tahun 2022 ini pemilihannya tetap sama, tetap 30 orang, 15 putri, 15 putra. Dan itu ngibarnya tahun ini kembali di BKB. Pada tahun sebelumnya itu tahun 2020 dan tahun 2021 itu pengibarannya di rumah dinas Bapak Wali Kota. Bapak Wali Kota. Nah, sekarang ke BKB lagi sekarang ya? Kembali ke BKB. Gimana melihat tahun ini? Seperti apa? Saya belum ke Mbak Ulan, saya pasti penasaran dengan Mas Jaki ini. Tahun ini seperti apa daripada tahun-tahun sebelumnya Mas? Kalau di Istana Kepresidenan kan artinya semua MPR, DPR, dan lain sebagainya sudah mulai melakukan upacara bersama kembali. Setelah sebelumnya ganti-gantian tuh upacaranya. Kalau sekarang melihat euforianya seperti apa Mas tahun ini? Untuk tahun ini sih saya melihat euforianya itu sama ketika saya menjadi seorang paskibraka. 2019 ya? Jadi rame gitu ya? Rame dan juga nggak pakai masker lagi kan. Kalau untuk 2021 itu 2020-2021 itu masih pakai masker. Jadi kalau untuk 2022 ini kan kita udah agak longgar ya, nggak prokes kita udah booster juga ya, udah gitu booster, kan? nggak terlalu ketat kayak tahun 2 tahun sebelumnya gitu tahun ya? sebelumnya. Ya, artinya sekarang Semarak itu udah mulai kembali lagi kembali gitu lagi ya? Dan kembali normal lagi. Palembang kembali hidup kembali gitu ya, setelah sebelumnya waduh kayaknya keluar jam 8 malam, jam 9 malam udah sepi banget, sekarang udah mulai hidup lagi gitu ya. Oke, kalau saya ke Mbak Ulan, aktivis milenial PII, mungkin pelajar Islam Indonesia, mungkin bisa dijelaskan Mbak seperti apa? Ya, jadi Pelajar Islam Indonesia itu organisasi yang fokusnya itu ke pendidikan dan kebudayaan. Bagaimana kita bisa mendidik, pendidikan sebagai kunci membuka pintu sebuah kebudayaan itu untuk memajukan peradaban. Berarti kita berbicaranya konteksnya adalah pendidikan gitu ya? Iya. Pendidikan. Berarti concernnya memang ke anak-anak yang membutuhkan atau seperti apa? Kalau perekrutannya itu pelajar SMP sampai SMA gitu. Kalau perekrutannya. Memang ada juga yang mahasiswa, tapi biasanya itu diadainnya semahasiswa aja gitu kalau ada mahasiswa. Untuk implementasi ke lapangannya seperti apa maksud saya? Apakah di situ saling memberikan ilmu kepada siapa gitu atau seperti apa? Atau concern cuma sekedar organisasi saja? Iya, kita kayak pelatihan, training gitu Kak. Jadi perekrutannya diajak dipromosiin gitu. Nanti mereka daftar dan di situ kita training, kita latih gitu kan. Yang isinya juga kita gitu, yang udah ibarat tuh kayak tingkatnya udah yang paling atas gitu. Oke, udah senior lah. Gitu ya. Oke. Kemarin sempat ikut upacara juga atau? Enggak ya? Menyaksikan lewat upacara virtual ya dari televisi gitu ya. Nah, Anda melihat ini sangat menarik sekali. Karena isi pidato kenegaraan Presiden Jokowi kan ini banyak sekali, kurang lebih ada 10 sampai dengan 11 poin. Salah satu poinnya adalah pertumbuhan ekonomi walaupun dihantam badai krisis pandemi COVID-19 hampir seluruh dunia bahkan. Kemudian juga ada juga informasi yang lain tentang masalah gaji dan lain sebagainya. Anda mengikuti pidato-pidato kenegaraan kemarin atau seperti apa? Ya, melihat itu pun apakah sudah terrealisasi betul-betul atau seperti apa, Mbak? Kayaknya terrealisasi bagi yang atas ya. Oke, bagi yang atas gitu ya. Oke. Artinya mungkin ada beberapa hal yang perlu dibenarkan atau seperti apa? Dari sisi apa Anda melihatnya, mungkin ada yang perlu concern? Kita harus concern lagi nih di tahun ini di sisi mana gitu? Sebelumnya juga pernah kan siaran di sini Kak, kan kemarin itu tentang petani itu. Ada juga keluhan bahwa kalau di saat mereka mau tanam gitu kan, tanam padi, tanam ya macam-macam perkebunan, itu bahan-bahannya mahal. Tapi di saat mereka panen, itu murah gitu kan. Oh gitu jadi ya? Iya, jadi mereka tuh merasa kayak
kok gitu kan, merasa rugi nggak balik untung jadinya. Oke. Ya Itu modalnya tadi nggak ada itu ya di lapangan seperti itu ya? Iya. Oke, jadi beli untuk pupuk lah misalkan ya, Iya, pupuk, iya, Kak. bibit dan lain sebagainya mahal gitu ya. Begitu dijual, Begitu panen, saat panen ya itu turun harganya gitu kan. oke, Jaki gimana perspektifnya tentang itu, Jaki? Melihat hal semacam ini kan ada fakta ya Mbak ya, Mbak Wulan menyebutkan fakta di lapangan seperti itu. Bagaimana Jaki melihat itu? Harusnya seperti apa sih Ki? Ya kurang lebih ya sama kayak Mbak itu tadi ya Mas ya. Ya yang kita lihat itu kadang nggak sesuai dengan yang ada di depan mata kita sendiri kayak itu. Apalagi memang generasi milenial saat ini generasi yang sangat cepat sekali mendapatkan Iya. informasi gitu ya. Yang kadang tidak melihat dulu kebenarannya gimana, langsung ngejudge kayak itu kan. Oke. Nah, kalau kita lihat juga, ini harapan kita bersama gitu. Harapan kita mungkin dari Mbak Wulan, kemudian juga dari Mas Jaki, tentang Indonesia ke depannya. Kita sebagai generasi tongkat estafet lah gitu, perjuangan generasi-generasi sebelumnya. Menurut sudut pandang kalian, Indonesia tuh harus seperti apa ke depannya? Iya. Ini momen yang tepat untuk menyampaikan itu. Mungkin dari Jaki terlebih dahulu. Ya, seperti yang tadi Zaki bilang, ujung tombak bangsa Indonesia ini ada di pemuda. Ya, pemuda memiliki peran penting untuk pertumbuhan bangsa ini ke depannya. Dan juga pemuda sebagai salah satu contoh yang saat ini pemuda mungkin masih mencari jati diri mereka masing-masing. Tapi ke depannya pemuda akan memimpin bangsa ini. Jadi ya untuk Indonesia ke depannya mungkin lebih ke pemuda ya ini peran penting pemuda itu untuk Indonesia ke depan itu ya sangat diperlukan. Iya. Bagaimana seharusnya kita sebagai pemuda biar negara ini mungkin bisa lebih maju, kemudian juga kita lebih concern terhadap berbagai macam sektor yang ada di Indonesia? Iya, ya yang saya harap dari para pemuda ya tentunya harus lebih aktif dalam mengikuti perkembangan zaman sekarang, mengikuti perkembangan teknologi, menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya, lebih ke meningkatkan basic diri pada masing-masing, ya supaya bangsa ini memiliki pemuda yang berkualitas dan memiliki pemuda yang siap memimpin negara ini lebih baik ke depannya. Oke, baik. Kalau dari sisi Mbak Wulan, seperti apa harapannya ke depan untuk Indonesia, Mbak? Dari sisi seorang aktivis milenial, kemudian juga milenial, seperti apa? Kalau dulu kan pemuda itu berjuangnya melawan penjajah dengan kerja keras. Dan sekarang maka pemuda harus meningkatkan diri dengan melalui kualitas yang lebih baik lagi gitu kan. Kualitasnya lebih Ya, baik. meningkatkan kualitas diri dan juga menjadi penggerak, pelopor bagi masyarakat di sekelilingnya. Oke. Artinya kita harus nggak boleh apatis ya terhadap apa yang ada di sekeliling. Iya. Seperti harus menjadi pelopor gitu ya. Sebutkan satu contoh aja Mbak, menjadi pelopor seperti apa contohnya? Misal, apa saja mungkin bisa mengajar yang ada di lingkungan RT atau seperti apa menurut Mbak Wulan? Ya itu bisa Kak, salah satunya kan. Itu Kita udah saya sebutin, nah sekarang yang belum disebutin. Apa kira-kira? Apa? Ya kita bisa memberikan edukasi, baik itu bagi pelajar, mahasiswa maupun juga orang dewasa. Orang dewasa itu terkadang pemikirannya itu materialis. Kita harus ngelakuin ini, maka kita harus dapat sesuatu gitu kan, nggak mesti kayak berbentuk benda gitu kan. Berbentuk uang lah gitu ya. Jangan terlalu halus, benda itu uang gitu ya. Jadi kita harus memberikan edukasi, meningkatkan kualitasnya para anak-anak juga kan, dan juga kita harus menjadi contoh bagi yang lebih muda dari kita, karena kan saya ingat penggalan kata James Baldwin, beliau itu kritikus sosial berkebangsaan Amerika Serikat. Ya aku sekayu tadi. Oke, gimana katanya? Mengatakan bahwa anak-anak itu memang lemah, memang selalu gagal dalam bidang mendengarkan orang yang lebih tua, tapi mereka tidak pernah gagal dalam meniru orang yang lebih tua. Gitu. Oke, artinya kita harus benar-benar menjadi contoh yang baik untuk generasi selanjutnya. Sekali lagi terima kasih, tepuk tangan untuk dua narasumber kita yang sudah hadir di Studio TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa, generasi saat ini adalah generasi yang menentukan Indonesia ke depan.
sampai 20 tahun Indonesia ke depan akan ditentukan dengan generasi yang ada saat ini. Saya Dika Saputra, Suara Sriwijaya Milenial. Sampai jumpa. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ini, jiwa raga ini, selaraskan keagungan. Daku ini, jemariku ini, menuliskan karismamu. Berkibar